Saudara, jumlah transaksi dan investor pasar modal terus bertumbuh. Dengan pertumbuhan ini muncul tantangan soal pengelolaan data investor. KSEI pun meluncurkan course untuk sentralisasi data investor. Apa yang jadi keunggulan layanan ini? Pagi ini kami akan berbincang dengan Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Samsul Hidayat. Pak Samsul, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Pascal. Oke, Pak, ini kan KSEI punya layanan administrasi prinsip mengenali nasabah atau singkatannya LAPMN. Sebenarnya implementasi dari layanan ini tuh seperti apa, Pak? Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh kita di KSEI untuk mempermudah proses pengadministrasian, terutama dalam mekanisme pembukaan rekening oleh investor, sehingga nantinya ketika investor membuka rekening, terutama yang di secondary, artinya yang kedua, data dan informasi terkait investor tersebut sudah kita sentralisasikan, sehingga si investor tidak perlu lagi untuk mensubmit dokumen-dokumen terkait dengan jati dirinya, dan rekening langsung bisa dibuka di penyedia jasa keuangan. Ini berarti sebenarnya kemudahannya selain tadi mungkin kalau buat investor yang mau daftar lagi nggak perlu isi-isi data lagi, Pak. Ada nggak, Pak, manfaat lain dari course KSEI ini, Pak? Ini akan mempermudah, artinya dari sisi sekuritasnya juga tentunya akan lebih mempermudah dan mempercepat proses ini. Dan secara administrasi tentunya tidak terjadi apa yang kita sebut dengan identitas ganda, ya. Jadi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan identitas seperti yang ada di kita di KSEI. Jadi di KSEI itu ada namanya, kita membuka SID, ya, Single Investor Identification, maka kemungkinan kesalahan atas hal tersebut juga jadi terhindarkan. Dan di samping itu juga tentunya akan mempermudah bagi perusahaan atau sekuritas yang akan membukakan rekening investornya untuk proses due diligence maupun enhanced due diligence-nya. Oke. Lalu sebenarnya apakah nanti caranya untuk investor yang sudah punya nomor SID itu untuk menggunakan data yang sudah tersimpan di course KSEI ini caranya gimana, Pak? Jadi ketika si investor, jadi ini yang kedua ya, Mbak, ya. Artinya kalau yang pertama tentunya si investor, pertama kali investor ingin membuka rekening di sebuah perusahaan sekuritas, maka dia harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, ketika dia ingin membuka rekening lagi di tempat lain, maka proses penyerahan atau submission dokumen itu sudah nggak diperlukan. Si investor hanya perlu menyebutkan nomor SID-nya, kemudian memberikan pernyataan kepada sekuritas tersebut bahwa dia memperbolehkan sekuritas tersebut mempergunakan data yang ada di KSEI. Sehingga dengan memberikan mandat tersebut, maka sekuritas yang kedua bisa menggunakan dokumen-dokumen investor tersebut untuk kepentingan pembukaan rekening. Oke, berarti artinya untuk sekuritas pun memudahkan karena data yang diambil sudah terverifikasi ya, Pak, jadi nggak mungkin ada kesalahan. Sudah tersedia, dan juga termasuk ketika misalnya ingin melakukan pembaruan data, sehingga tidak perlu lagi diperbarui di semua sekuritas, cukup sekali perbarui semua datanya sudah terperbaharui atau terkinikan. Jadi sudah diupdate. Tapi kalau soal keamanan nih, Pak, keamanan data kita sebagai investor dengan adanya course KSEI ini ada perubahankah? Sebenarnya secara umum saat ini kan kita juga mempunyai data investor, ya, dan itu juga kita jaga dengan baik, dengan security yang baik. Dan yang jadi persoalan sebenarnya adalah apakah ketika ingin digunakan oleh sekuritas lain, data ini diperbolehkan. Tapi saya sampaikan tadi, maka dalam proses pembukaan rekening di sekuritas yang kedua, maka akan ditanyakan atau dikonfirmasi kepada investor tersebut apakah yang bersangkutan mengizinkan untuk menggunakan data yang bersangkutan yang tersedia di central system KSEI. Itu ada ininya nggak, Pak, apa ya, langkah verifikasi untuk memastikan kalau orang yang mengakses data itu adalah memang orang yang sebenarnya?
Ya, akan ada dimintakan apa namanya KTP-nya atau NIK-nya, kemudian Oke. ditanyakan SID-nya, kemudian dipastikan bahwa segala sesuatunya sama dengan investor awalnya, kemudian baru sekuritas tersebut boleh menggunakan data yang ada di KORS KSEI. Oke, ini menarik untuk terutama soal keamanan data tadi. Tapi untuk pengembangan Kors KSEI ini, Pak, selain tadi kemudahan untuk investor, untuk sekuritas, adakah harapan lain dari KSEI untuk pengembangan Kors ini? Sesungguhnya sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah mencoba untuk memberikan kemudahan dalam proses pembukaan rekening dan harapannya tentunya akan semakin banyak investor yang melakukan transaksi di pasar modal Indonesia Hmm. dan tujuan akhirnya memang untuk lebih meningkatkan likuiditas pasar kita ya. Semakin banyak investor yang beraktivitas di pasar modal kita, semakin liquid market kita dan semakin baik harga yang terbentuk di pasar modal Indonesia. Hmm. Dan KSEI sebagai penyedia infrastruktur jasa keuangan dalam hal ini juga berusaha untuk semakin mempermudah segala macam terkait dengan proses administrasi. Dan harapan juga ini tidak mengurangi proses KYC. Jadi kami selalu juga mencermati bahwa segala hal yang tersistematisasi ini tidak mengurangi proses KYC terhadap investor di pasar modal Indonesia. Oke, apalagi sebenarnya kan jumlah investor, jumlah transaksi pasar modal ini kan terus bertambah ya Pak setiap tahunnya. Sudah ada Kors yang dibuat, adakah tahun ini Pak rencana-rencana lain yang akan direalisasikan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal ini? Sudah dalam pipeline kita juga untuk terkait masalah sub rekening. Artinya nantinya sub rekening investor yang ada di KSEI tidak hanya bisa menampung efek atau aset-aset dari investor, tapi juga sudah bisa menampung atau menitipkan dananya di dalam sub rekening tersebut. Sehingga nantinya proses transaksi akan menjadi lebih mudah bagi investor, terutama investor aktif ya, Mbak. Artinya investor aktif cukup menitipkan uangnya di rekeningnya yang ada di KSEI, kemudian sistem ini salah satu yang mungkin akan kita gunakan juga di tahun 2024. Kita nantikan bersama Pak inovasi-inovasi terutama untuk bisa memudahkan investor dan calon investor. Pak Samsul Ya. Hidayat, terima kasih sudah berbagi pagi ini Sama-sama di Mbak Pascal. Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak.